Yo guys, balik lagi di Hachinoku Tech. Jadi ini channel ini tuh sebenarnya part dari Hachinoku ya guys ya. Nah kali ini gue bakal bahas smartphone yang bakal masuk ke Indonesia. Ya smartphone ini tentunya smartphone flagship, bukan smartphone mid range atau entry level bukan. Dan ini dari brand biru lah ya. Kalian tahu lah brand biru itu brand apa. Nah jadi untuk HP-nya sendiri namanya Vivo X200 Pro. Ya, mungkin gue akan menceritakan tentang HP ini dulu ya guys ya. Mungkin dari spek-speknya dan ya karena HP ini belum masuk ke Indonesia, ya bentar lagi bakal launching hari ini. Em, tapi gue belum bisa beli HP-nya sih karena emang jujur aja mahal gitu kan HP-nya. Ya, jadi di sini gue bakal menceritakan HP ini ya guys ya. Yang pertama-tama sih dari SoC-nya sih. HP ini tuh pakai Dimensity 9400 dan itu salah satu chipset yang dipakai di Oppo Find X8 Pro juga gitu guys. Buat kalian yang tahu Oppo Find X8 Pro ya mungkin experience Dimensity-nya gue nggak tahu sih bakal mirip atau enggak ya. Karena tiap brand sendiri kan racikannya beda-beda gitu kan guys. Nah tapi di HP ini tuh karena Vivo ya, Vivo tuh sebenarnya terkenal adem sih buat chipset-chipset yang panas gitu. Gampang dijinakinnya gitu kata gue ya. Tapi waktu kemarin kalau nggak salah gue nonton review apa gitu yang bandingin 9300-nya di Vivo X100 sama di Xiaomi 14 T Pro ternyata kok agak panas gitu. Cuman gue nggak tahu sih buat pengalaman kalian yang pakai Vivo X100 tuh kayak gimana. Nah, buat kameranya Vivo X200 Pro ini yang paling gacor kata gue ya di antara HP-HP flagship lain. Karena dia pakai 200 megapiksel periscope guys. Ya untuk kelasnya emang flagship sih. Nah sebenarnya si Vivo X200 Pro ini juga kata gue tuh turunan dari Vivo X100 Ultra gitu. Dari segi kameranya mirip, apalagi sama-sama 200 megapiksel gitu kan. Jadi kata gue karena turunan dari Vivo X100 sih, jadi nggak heran ya kenapa bisa hasil kameranya tuh bagus-bagus banget gitu guys. Oh yang ngomong-ngomong soal DNA Vivo X100 Ultra emang pokoknya gila sih guys. Ini apalagi bentar lagi keluar Vivo X200 Ultra itu gacor sih guys. Ya mungkin untuk hasil kameranya gue bakal ambil dari sumber-sumber aja guys karena emang gue nggak megang HP-nya. Dan kalau gue punya HP-nya juga ada duit sih gue. Jujur ngeliat hasil kameranya sih bener-bener gila sih guys. Ini iPhone sama Samsung mah lewat kali ya. Detail banget gitu guys. Sampai titik-titiknya tuh kelihatan gitu. Gila ini Vivo gacor sih emang kalau urusan kamera sih. Dengan resolusi yang segede tuh masih jarang sih untuk periskop ya. Mungkin buat 200 megapiksel sendiri buat kebanyakan HP mungkin punya ya. Cuman ini tuh periskopnya guys dan itu masih jarang banget di HP-HP bahkan flagship pun masih jarang gitu guys. Mungkin kayak Samsung aja, Samsung ya masih 50 megapiksel gitu. Nah, kalau dibandingin sama Oppo Find X8 Pro yang punya dua periskop tuh gimana guys? Apakah lebih bagus HP ini? Ya nggak bisa dibilang mutlak sih guys, karena flagship itu kan punya ciri khasnya masing-masing ya. Jadi kalau dibilang HP ini paling kuat periskopnya ya nggak sih guys. Masih punya plus minus lah ya. Cuman kalau kata gue suka sih karena detailnya tuh bener-bener detail banget guys. Nah untuk spesifikasi lainnya, ya ini udah standar flagship lah ya, pakai LTPO AMOLED, terus udah pakai protectionnya, gue nggak nemu sih kalau dari speknya. Belum ketemu pakai tipe gelas apa, gue nggak tahu buat proteksinya. Cuman ya kalau udah flagship gini sih, ya ini udah bagus ya guys. Nah, apakah HP ini worth it buat kalian? Nanti kita tunggu harga pastinya ya guys. Kalau harga pastinya lebih murah dari Oppo Find X8 Pro, kata gue wajib beli sih. Tapi kalau emang misalkan sama ya itu pertimbangan sih guys. Tapi jujur Oppo tuh selalu ngasih harga yang tinggi sih, jadi bisa dipertimbangkan gitu loh. Kalau HP ini bisa ngelawan HP flagship lain kayak iPhone atau Samsung ya bisa sih guys. Karena jujur aja gue bukan ngeremehin Samsung sama iPhone ya, cuman kalau dari hasil zoomingnya tuh iPhone sih udah keteteran ya jelas. Tapi kalau Samsung ya udah kurang sih, atau ya mungkin menang brand sih kata gue. Nah,
Sekarang gua bakal bahas ke Vivo X200-an nih. Chipsetnya sama. Nah, dia bedanya ada di ukuran layar. Nah, yang menariknya di Vivo X200 ini, ukuran layarnya kayak Xiaomi sih, guys. Kayak dia di ukuran 6,67 itu standar Xiaomi sih kata gue. Terus untuk speknya dia pakai 50 megapiksel nih, paket lengkap ini, periskopnya juga 50 megapiksel. Ya, gede semua sih. Ya, ini udah standar flagship juga lah ya. Buat IP ratingnya juga udah paling komplit nih, IP68 sama IP69. Di Vivo X200 Pro juga udah sama sih, sama-sama paket komplit gitu guys. Nah, sekarang pertanyaan gue nih ke kalian. Apakah kalian bakal beli HP ini? Ya, tentunya karena HP ini HP flagship sih guys. Jadi, pertimbangannya banyak gitu buat orang-orang yang bakal beli HP flagship. Pertama mungkin rata-rata mereka udah mandang brand sih kalau untuk HP flagship sendiri. Karena setahu gue iPhone sama Samsung laris karena brandnya gitu guys. Kalau nggak karena brandnya, gue nggak yakin sih. Tapi kalau kalian mau beli HP ini, semoga harganya murah sih guys. Kalau harganya nggak murah, ya masih bisa dipertimbangkan HP lain gitu guys. Nah, apakah HP ini bakal jadi opsi dari Oppo Find X8 series? Jawabannya ya tergantung kalian sih. Nah, di Vivo sendiri mungkin ada kekurangan ya di UI-nya. Bukan yang jelek, cuman kayak kalau gue nonton itu cukup, kalau nggak salah. Itu UI-nya masih belum terlalu beda sih dari yang sebelumnya. Cuman kalau ini balik lagi ke kalian sih, karena kalian bakal beli atau enggak. Kalau gue nggak bisa beli guys, nggak ada duitnya. Nah, yang sayang di sini tuh yang X200 Pro mininya nggak masuk guys. Padahal ini HP menarik banget sih buat gue ya. Apalagi dia ada di ukuran 6,31 tuh compact sih kata gue. Apalagi mesinnya tuh sama gitu guys, kayak yang kakak-kakaknya gitu. Nah, untuk HP ini sendiri sebenarnya kalian bisa beli, mungkin belum sekarang ya, ada opsi lain buat HP compact, yaitu Xiaomi 15. Tapi gue nggak tahu ya bakal masuknya kapan. Ini sekitaran Maret ya. Atau kalau kalian suka HP compact sih, Samsung udah pasti ready ya. Atau iPhone Pro Series biasanya. Nah, jadi untuk video gue buat HP ini sekian dulu lagi sih ya. Ya, untuk belinya gue belum bisa beli. Doain ya guys, semoga YouTube gue bisa naik dan gue bisa beli HP-nya gitu. Buat cobain langsung HP-nya. Sekian dari konten gue dan terima kasih.